Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken surah Al-Baqarah ayat 25. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Wa basyirlan bukna sapa sira Muhammad, wa basyirlan bukna sira Muhammad alladzina ing wong amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu padha lakone sapa alladzina as-sholihati ing pira-pira penggawean kang becik iku annalahum tetep kedue alladzina jannatin utawi swarga tajri kang mili min tahtiha saking nisore swarga apa al-anhar pira-pira penawan kulama ruziku nalikane den rezekeni sapa ahlul jannah kulama ruziku nalikane den rezekeni sapa ahlul jannah minha saking swarga min samarotin saking woh-wohan rizqan krolong rezekeni qalu moko ngucap sapa ahlul jannah allazi utawi iki peparing allazi jelas qalu baleni qalu moko ngucap sapa ahlul jannah hadza utawi iki peparing iku allazi peparing hadza utawi iki peparing iku allazi peparing rusikna kang den rezekeni sapa ingsun ing qablu saking sadurunge hadza wa ukru lan den paringi sapa ahlul jannah bihi kelawan rezeki mutasyabihan haliden serupaaken walaunan iku tetep kedue ahlul jannah fiha ing dalem jannah azwajun utawi pira-pira bojo mutahharatun kang den sucikake wa hum utawi ahlul jannah fiha ing dalem jannah wa hum utawi jannah fiha ing dalem jannah iku khaliduna padha langgeng kabeh. Tes niki mati ganti niki.
Sing iki. Cek. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati. Wa basyir. Pun bismillah. Pun wa basyir wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Insyaallah niki mangke ngaosi ngantos niku mawon. Terus karena keterangannya memang sangat panjang, jadi niki mangke insyaallah setengah ayat. Terus kita waos syarahipun nomor selawe. Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam didhawuhi pangeran supaya paring bebungah pangebang-ebang niki basa Jawa Tengahan marang wong-wong mukmin kang padha amal soleh yen dheweke bakal oleh piwales panggonan swarga kang asri kang banyune mili saking ngisore panggonan swarga mau. Ahli swarga padha den paringi rezeki cukup kang rezeki mau rupane serupa nanging rasane beda-beda. Mula semongso-mongso ahli swarga diparingi rupa buah-buahan banjur padha muni iki kok kaya kang wis diparingake mau. Ahli swarga kejaba dicukupi daharane uga diparingi garwa-garwa kang bersih lan suci. Ahli swarga iku selawase tetep ana ing swarga ora ditokake. Dadi tetep meneng lan bahagia selawas-lawase. Sudah menjadi tradisi teng Al-Qur'an, sudah menjadi kebiasaan teng Al-Qur'an bahwasanya Allah itu setiap kali menyebut sesuatu misalkan siksa neraka, maka kemudian Allah akan membahas kenikmatan surga. Niku lek jenengan tingali ket awal kita sampun saged ningali nggih, ketika di awal surah Al-Baqarah bahas orang bertakwa, lajeng orang kafir, lajeng orang munafik. Lah, teng ayat niki nggih ngoten. Dua pertemuan yang lalu ketika membahas ayat 21 dan 22, terus habis itu 23 dan 24 nggih. Di ayat 23 dan 24 niku Gusti Allah mantun membahas siksa api neraka yang mana bahan bakarnya itu adalah nopo ini manusia dan batu. Itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, teng ayat niki Allah langsung memerintahkan marang Kanjeng Nabi, Allah memerintahkan marang Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyir, dan sampaikan kabar gembira alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh, annalahum jannatin, sesungguhnya mereka akan mendapatkan bagian surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi di ayat niki Gusti Allah memerintahkan marang Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan kabar gembira tentang kenikmatan surga, disampaikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi tugasnya Kanjeng Nabi niku kalih basyiro wa nadhiro. Basyiro memberi kabar gembira, lek memberi kabar gembira niku nanggone orang-orang yang iman. Lek nadhiro memberi ancaman peringatan marang wong-wong sing kafir. Jadi basyiro itu disampaikan kepada orang yang beriman, nadhiro disampaikan kepada orang yang kafir. Lanjutannya ayat nggih. Tasik bahas basyir. Basyir niki saking fi'il amar. Jadi basyir ini adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah dari kata basyara yubasyiru tabsyiron.
tabsyirotan tabsyaron tibsyaron mubasyaron fahuwa mubasyirun wa dzaka mubasyarun basyir. Iki sing tau mondok eling-eling titik, bu eling bu lali pokoke eling-eling titik. Niki penting soalnya biyen niku ana ustaz nasional tingkat nasional nasrif kafaro itu gak iso kafaro kafiru kufron jarene ngono dadi ustaz nasional lah ngono biyen niku enten salah satu jamaah mriki niku nggih budal nang Jakarta ustaz niku dadi gurune didadekno guru wong nasrif kafaro kafiru kufron dadi guru lho ngene wong kene ana sing budal merono. Jadi milih guru kudu sing jelas. Wong koyo ngono wis gak usah didadekno guru. Nasrif kafaro kafiru kok kufron. Mestine yo wis gak usah didadekno guru wong sing koyo ngono ya. Dadi guru niku guru sing sanad keilmuan niku jelas. Jenengan ngenten kula ngeten nggih setengah bener nggih. Soalnya ilmu sanad saya sudah jelas nggih. Kula ngaji Jalalain nang Yai Tofa nang almarhum Yai Mustofa. Ngaji Ihya nang ngene Yai Soleh, ngaji hadis Sahih Muslim teng Yai Hanan. Nggih wong mawon sing kurang jelas. Tapi sanad keilmuannya jelas. Wong mawon sing kirang-kirang jelas. Jadi milih guru itu jelas. Itu isin jelas. Sanad keilmuan saya jelas, cuman nggih wong mawon sing kirang jelas. Jadi basyaro nggih, basyaro yubasyiru tabsyiron anut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini adalah fi'il amar basyir. Fi'il amar itu adalah kata perintah, sampaikanlah. Nah, siapa khitab di ayat ini? Khitab itu napa nggih? Yang diperintah niku sinten? Yang mendapatkan perintah ayat ini siapa? Basyir wa basyir dan sampaikanlah. Temriki wau sampun dimaknani kalim basyri lan bebungawa sapa sira Muhammad. Memang nggih. Lek teng tafsir As-Sawi dikatakan memang wal amru Rasulillah. Perintah ini memang untuk Rasulullah. Tapi wa yahtamilu annal amra amun lahu wa likulli man tahmalu syar'ahu kal ulama'i. Walaupun perintah ini untuk Rasulullah, tapi perintah ini bersifat umum. Kanjeng Nabi nggih dikengken nyampekno dan orang-orang yang mendapatkan perintah syarat niku nggih dikengken menyampaikan kaya dene ulama. Kalau ulama itu dene ulama. Jadi bukan hanya Rasulullah saja yang disuruh untuk menyampaikan kabar gembira ini, tapi juga orang-orang yang mempunyai kepentingan syarak seperti ulama atau guru-guru itu disuruh menyampaikan kabar gembira ini. Jadi basyir itu adalah fi'il amar, yang diperintah itu adalah Kanjeng Nabi, tapi khitabnya memang untuk Kanjeng Nabi, tapi perintah ini umum untuk semua orang, untuk menyampaikan kabar gembira ini. Samangke basyir itu dari kata apa? Basyir itu dari kata bisyaro. Sampai nek tak takoni bisyaro iku apa? Paling jawabnya apa? Paling jawabnya sangune kiai. Kira-kira ngoten. Padahal tidak seperti itu. Itu adalah penyempitan makna. Gak kabeh. Nopo? Ini penyempitan makna. Jadi basyir itu dari kata bisyaro. Apa definisi bisyaro? Teng tafsir Al-Baghawi, nggih. Teng tafsir Al-Baghawi itu dikatakan wal bisyaratu kullu khabari syidkin tatazayyaru bihi basaratul wajhi. Bisyarah itu adalah nggih, kullu khabari syidkin. Setiap berita yang benar. Berita benar, bukan hoax, bukan PHP, bukan ghosting dari arek saiki. Kullu khabari syidkin, setiap kabar gembira tatazayyaru bihi basaratul wajhi, yang bisa merubah basyarah itu kulit wajah. Cuman kalau dimaknani sing lebih enak ngoten mungkin ekspresi wajah. Jadi makna bisyarah itu adalah setiap kabar benar, setiap kabar yang benar yang
mana orang mendapat kabar kebenaran ini bisa merubah ekspresi wajahnya, itu namanya bisyarah. Lah, bisyarah ini wa yusta'malu fil khairi wasyarri, bisa digunakan baik dalam hal yang gembira atau dalam hal yang jelek. Jadi wa yusta'malu fil khairi wasyarri, iso digunakno gawe kabar baik ataupun kabar buruk. Wa fil khairi ahlaku, contohnya tafsir Al-Baghawi dikatakan wa fil khairi ahlaku, tapi digunakan untuk kebaikan, untuk berita baik, untuk berita gembira, itu yang lebih umum. Jadi bisyarah itu adalah kabar gembira, itu yang lebih umum. Tapi enten bisa makna bisyarah niku didamel hal sesuatu yang buruk. Teng tafsir Asyawi dikatakan Gusti Allah nate dawuh teng surah Al-Insyiqaq ayat 24, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka azab yang pedih. Jadi bisyarah ini bisa dibuat sesuatu kabar yang gembira, tapi bisa dibuat juga kabar yang buruk. Tapi yang lebih umum, bisyarah ini digunakan untuk hal yang khair, untuk yang baik. Jadi jenengan lek menganggap bisyarah itu sanguni kiai, itu ada dua hal. Siji itu penyempitan makna, penyempitan makna. Loro niku mendiskreditkan kiai. Lho gitu, jenengan marinya bisyarah kan sesuatu hal yang membuat satu kabar gembira, sesuatu hal yang gembira yang bisa merubah ekspresi wajah seseorang. Jadi seolah-olah kiai yang diskei bisyarah itu pasti seneng. Padahal ya ini seneng lah dikei duit. Kan durung karuan. Durung karuan, gak kabeh kiai dikei duit seneng. Lek gua seneng kei duit gua seneng. Tapi gak kabeh kiai lek dikei duit niku seneng. Jadi bisyarah jangan artikan seperti itu. Mau sangune kiai. Jadi harusnya kita mencari kata-kata yang lain lagi yang sekiranya pas, gak terlalu memojokkan kiai. Jadi kaya kiai nek dikei dhuwit niku pasti seneng, padahal durung karuan, gak kabeh kiai lho dikei dhuwit seneng niku. Gak kabeh. Jadi harus ada kata yang lain, ojo gawe bisyarah. Lah, lanjutannya ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati. Teng Al-Qur'an nggih. Teng Al-Qur'an itu sering kali kata-kata alladzina amanu itu digandeng dengan wa amilus sholihati. Wis jenengan niku rasa nolek maca Quran lek mantri alladzina amanu kemudian biasai ake-ake wa amilus sholihati. Sebab kenapa? Sebab Kanjeng Nabi nate dawuh, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqbalu imanun bila amalin wala amalun bila imanin. Gak diterima iman tanpa amal dan juga tidak diterima amal tanpa iman. Jadi iman itu satu paket kali amal soleh. Jadi iman sama dengan amal soleh itu adalah satu paket, dan amal soleh itu adalah konsekuensi dari iman. Jadi amal soleh itu adalah konsekuensi dari iman. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, teng ayat selikur, di ayat 21, di ayat 22, teng ayat selikur niku Gusti Allah menyatakan, Gusti Allah dawuh lek Gusti Allah itu menciptakan manusia dan orang-orang sebelumnya, sebelum kamu semua, supaya menyembah kepada Allah. Terus Gusti Allah niku menjadikan bumi, menciptakan langit dan menurunkan hujan dan menumbuhkan buah-buahan. Itu kuwabeh didamel redaksi ayatnya lakum gawe sira kabeh. Dan kita mengimani itu semua. Kini iman marang Allah, kini iman marang perintah Allah sing niki dikongkon nyembah, kini iman.
Maka karena kita iman pada Allah, maka konsekuensinya adalah Allah niku nggak ada aturan-aturan yang mana aturan-aturan itu harus dikerjakan dan ini tidak boleh dilakukan, dan aturan-aturan itulah yang kita kerjakan. Jadi iki gak oleh karo Gusti Allah, iki oleh mbek Gusti Allah, sing oleh nggih dilakoni, sing gak oleh gak dilakoni. Jadi karena kita iman kepada Allah, nggih, karena kita niku iman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah sebagai bukti iman kita akhirnya beramal soleh. Jadi karena kita iman maka kita beramal soleh. Jadi itu konsekuensi dari iman. Nah, orang-orang yang beriman, nggih, dijanjikan kali Allah teng ayat niki, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan kali Allah teng ayat niki, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dijanjikan oleh Allah annalahum jannatin, bahwasanya sesungguhnya bagi mereka adalah surga min tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Teng tafsir Asyawi dikatakan jannatun lahum jannatin. Jannatin itu adalah jam'u jannatin, jama'i lafaz jannah. Jadi jannatin itu adalah jamaknya jannah. Jannah surga satu, jannatani surga dua, jannatun surga yang banyak. Ini menunjukkan bahwasannya surga itu jumlahnya banyak. Karena yang redaksi ayat yang digunakan adalah menggunakan kata jamak, jannatin. Ulama berbeda pendapat berapa jumlah surga. Okay. Ulama berbeda pendapat berapa jumlah surga. Niki kula waos waktu fi adadiha. Ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah surga. Faqila arbaun. Ada yang mengatakan surga itu jumlahnya 4. Waqila sab'un. Ada yang mengatakan 7. Wa alaihi Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Jadi menurut Ibnu Abbas jumlah surga itu ada 7. Dan ini disebut nama-namanya Jannatul Adnin, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Darussalam, Jannatul Darul Jalal, Jannatul Naim, Jannatul Khuldi. Jadi teng mriki disebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang jumlah surga. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7. Sing jelas, nggih, surga itu adalah sesuatu yang gaib. Biyen, nggih, teng awal-awal Al-Baqarah, kula pun nate bahas tentang apa itu gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sesuatu yang tidak ada di depan kita itu namanya gaib. Biasanya misalnya si A ngaji, kok niki mboten ngaji, berarti si A gaib. Dan surga itu adalah sesuatu hal yang gaib. Tapi kita harus iman. Surga adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang kita belum tahu, hanya gak ngerti, itu adalah sesuatu yang gaib. Lah, teng ayat niki nggih, dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan surga, Gusti Allah niku ingin memudahkan kita untuk memahami apa yang disediakan oleh Allah teng jero surga. Jadi di ayat ini Gusti Allah itu menggambarkan apa yang ada di dalam surga. Karena watak manusia itu suka dengan hal-hal yang bersifat materi, maka Gusti Allah itu memancing mereka dengan sesuatu yang disukai oleh jiwa mereka, sehingga Allah menjanjikan kepada mereka benda-benda yang konkret seperti yang dibahas di ayat ini. Jadi karena orang itu senang dengan hal-hal yang bersifat materi, maka Allah itu memberi gambaran surga itu dengan sesuatu yang disukai oleh kebanyakan orang.
disukai oleh kebanyakan orang dan digambarkan dengan sesuatu yang konkret. Teng surat yang lain di tafsir Asyawi dikatakan teng surah lain gini ku teng surah Muhammad ayat 15 dikatakan masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa itu adalah fiha anharun mimma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai yang mana mimma'in asin, dari air yang baunya itu yang tidak bau, min ghairi asin, mimma'in ghairi asin. Lek teng mriki maknane dari air yang tidak bau, tidak payau. Kalau tingali maknani asin wal teng komus tidak berbau busuk. Tengah ayat niku man surah Muhammad ayat 15 dikatakan lanjutannya wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, juga mengalir di sungai itu susu yang tidak berubah rasanya. Jadi lek susu nang ngene kene dijarno sedina rong dina mungkin wis mampu. Tapi nang surga, teng surga wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin, dan juga sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Jadi ono sungai yang sungai ini adalah dari khamr, dari anggur. Terusannya ayat wa anharun min asalin musaffa, dan dari sungai-sungai yang dari madu yang murni. Jadi ada 4 aliran sungai digambarkan dengan Allah secara detail. Air yang tidak bau, susu yang tidak berubah rasanya, khamr yang rasanya lezat dan tidak memabukkan, dan madu yang murni, digambarkan oleh Allah secara detail. Karena memang itu surga itu adalah sesuatu yang gaib. Makanya dan sehingga Allah menggambarkan sesuatu itu dengan hal yang konkret yang disukai oleh manusia. Nah, pertanyaannya, teng ayat Quran itu sering kali dikatakan jannatin tajri min tahtihal anhar. Niku bolak-balik teng Al-Qur'an enten ayat kados ngoten. Saderenge kula menjelaskan dengan detail. Jadi kenapa sih kok teng Al-Qur'an itu sering dikatakan jannatin tajri min tahtihal anhar? Saderenge kula menjelaskan secara detail. Kula ingin menggunakan kata kunci. Kata kuncinya adalah jangan ukur sepatumu dengan kaki orang lain. Niki kok ketemu nang bumi. Niki dereng paham sampean. Jangan ukur sepatumu dengan kaki orang lain. Sampean saniki kita latih cerdas. Sampean kok takoni tapi kudu jawab. Nggih. Tak takoni tapi kudu jawab. Salah gak oleh apa-apa, bener gak oleh hadiah. Jadi gak usah wedi. Pokok salah gak oleh apa-apa, bener gak oleh hadiah. Pokoknya ngaji niki sampean niati golek ilmu, ojo niati golek barokah. Soalnya sing muruk gak barokahi. Lek golek barokah sampean golek ngaji nang kiai sing sepuh ngono. Ojo golek ganjaran ya, golek ganjaran gampang. Ngeloni bojo kok bengi wis oleh ganjaran. Sing duwe bojo. Sing duwe bojo. Lah ya, pokok sampeyan niati dolek ilmu, ojo niati dolek barokah sing muruk gak barokahi, ojo niati dolek ganjaran gampang. Ganjaran. Niki gampang, tapi niki sampean kula napa namine? Saya giring pertanyaannya. Saya giring. Niki arek cilik-cilik mau saged niki. Kanjeng Nabi nikah umur pinten?
25. Istri pertama Kanjeng Nabi sinten? Khadijah. Umur pinten? 40. Berarti selisih antara Kanjeng Nabi kali Sayyidah Khadijah 15 tahun. Kanjeng Nabi diutus dados Rasul umur pinten? 40. Berarti Sayyidah Khadijah umur 55. Nah, ini kula giring sih. Umur 55. Jenengan lek nate nang Mekah terus nate melampang liwati Jabal Nur niku masyaallah. Betapa setianya Sayyidah Khadijah niku mengirim Rasulullah niku bolak-balik munggah gunung turun gunung, munggah gunung turun gunung. Sing gunung memang dhuwur terjal, gunung niku watu-watu tok. Umur 55. Kan wis lumayan sih. Umur 55 ngeterno mung naik turun teng Jabal Nur teng Gua Hira itu dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Itu berarti Kanjeng Nabi diutus dados Rasul Sayyidah Khadijah umur 55. Kanjeng Nabi itu mengalami tahun kesedihan, itu ketika tahun ke-10 kenabian. Jadi Kanjeng Nabi niku pernah susahnya niku luar biasa. Karena apa? Ditinggal kali pamane sedo Abu Thalib. Setelah Abu Thalib sedo, tidak lama kemudian Sayyidah Khadijah sedo. Itu adalah tahun ke-10. Berarti itu Kanjeng Nabi umur pinten? Umur 50. Sayyidah Khadijah umur 65. Sayyidah Khadijah meninggal usia 65 dan tahun kesedihan Rasulullah adalah ketika Rasulullah umur 50. Nggih. Sak mantune Khadijah sedo niku Kanjeng Nabi simah malih kali Sayyidah Saudah. Baru sak mantune Sayyidah Saudah baru Kanjeng Nabi simah kali Sayyidah Aisyah. Jenengan sak semerot sampean Sayyidah Aisyah niku nikah umur pinten? Ayo umur pinten? Sampean ngomong mawon, salah gak oleh hukuman, bener gak oleh hadiah. 9, 10. Banyak riwayat, memang banyak riwayat yang mengatakan Sayyidah Aisyah menikah dengan Kanjeng Nabi itu berbeda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat itu menikah umur 6 tahun terus baru dikumpuli umur 9 tahun. Jadi ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah niku Sayyidah Aisyah tasih tenggoni Mekah, baru dibeto ke Madinah. Baru ketika sudah gelombang kesekian baru Sayyidah Aisyah turun tenggoni Madinah. Jadi ketika Kanjeng Nabi menikah niku kurang lebih umur 52. Makanya kalau urut ke awal malu niku sampean kula lali cerdas. Jadi 52 ketika menikah, baru ketika teng Madinah 55. Sayyidah Aisyah ketika teng Madinah umur 9. Pertanyaan ini, masa umur 55 Nabi sampai alek umur 9. Sampai lek dikei pertanyaan kalau ini jawab ya. Ayo. Umur 55 Kanjeng Nabi. Terus nikah kali Sayyidah Aisyah umur 9. Pengawal mana? Jangan ukur sepatumu dengan kaki orang lain. Pas waktu balik nang pertanyaan. Orientalis barat, orang-orang barat yang menyerang Islam itu seringkali menyerangnya ke mriki. Ngapunten. Mereka menyebut, insyaallah, sampeyan lek tahu perlu istilah pedofilia, menyebutnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka menggunakan norma-norma nilai-nilai yang ada di zaman sekarang digunakan di tahun 1500 tahun yang lalu.
Paham kali keterangan ini? Norma-norma yang ada di zaman sekarang, norma-norma nilai-nilai yang ada di zaman sekarang itu digunakan, dipakai, diletakkan di 1500 tahun yang lalu. Ya nggak cocok. Lek zaman biyen 1500 tahun yang lalu, ojo mana rabi sampai arek umur 9. Manusia saja yang diperjualbelikan. Budak itu lagi didol dulu. Manusia itu diperjualbelikan. Manusia itu diperjualbelikan di dolan pasar iki rego piro. Jadi tidak ada ceritanya dulu Sayyidah Aisyah terpaksa umur 9 mau dipaksa sampai dipaksa dengan orang yang berumur 55. Tidak ada ceritanya seperti itu. Malah Sayyidah Aisyah senang digarwa kali Rasulullah. Nah, orang-orang sekarang menyerang hal-hal ini sebab mereka menggunakan nilai-nilai yang ada di zaman sekarang digunakan untuk keadaan 1500 tahun yang lalu. Ya nggak cocok. Hari zaman saya ini orang umur 55 merabi orang umur 9 temen diprotes karo Pak Seto. Engkau mas sama mbak, kau mana gak karu-karuan protesi. Ono arek umur 9 dirabi, wong biyen saya puji ngerabi. Iku umur piro arek wedok niku. Niku sing protes gak karu-karuan. Padahal pun panik. Sing wedok kira saya puji. Wingi enten viral ono nang Cirebon arek umur 19 dirabi ambek mbah-mbah umur 7. Oke, ya gak apa-apa. Tapi keadaan saat itu tidak ada masalah sama sekali. Dengan sing sampun umur sepuh di atas 70, kira-kira pas wae ngerabis bojo sing wedok niku umur piro? Mungkin ono sing umur 14, mungkin ono sing umur 13. Budi kula rabi niku umur kirangan 13, kirangan 12. Dan itu umum di zaman itu. Umum di zaman itu umum, jadi umur 12, umur 13 dirabekno itu sampun umum, padahal itu masih mungkin 60 tahun yang lalu. Nah ini, kejadian ini 1400 tahun yang lalu lebih. Nonton. Jadi jenengan cek semerat, makanya kalau giring ke awal. Enten mana? Ini sampai ngeliat latih cerdas temen ini. Kok ngaji ku dadi lagi ilmu temen iki. Kanjeng Nabi sifate Rasul enten pinten? 4 apa ae? Amanat atau pabrik. Ada cilik ae ngerti. Ayo. Ikune apa? Akidatul awam apa? Masa ana sing ngapal sampeyan wae akeh. Lek akidatul awam apa? Arsala ambiya zawi. Terus bisit kiwat tablighi wal amanah. Ini pelajaran berapa tahun yang lalu nih. Sifatnya Kanjeng Nabi ini enten sekawan. Arsala ambiya zawi fakona. Fakona biasanya dimaknani nopo? Ayo. Sampeyan akeh gak mungkin jawab salah, gak apa-apa, bener gak oleh hadiah. Apa nih? Patona lali. Cerdas, mesin cilik ngerti. Cek cilik cek eling jare. Wis tuwa wis lali. Kanjeng Nabi ada sifat sekawan. Salah satu 4 itu adalah patona. Patona kita maknani cerdas. Tapi kita semua tahu kalau Kanjeng Nabi niku ummi kok. Gak iso maca, gak iso nulis. Jare patona. Lah kok ummi? Ayo. Sampeyan kai pertanyaan kok ini jawabannya apa? Balik nang ngene mang. Jangan ukur sepatumu dengan kaki orang lain. Di saat 1450 tahun yang lalu membaca menulis itu bukan kebutuhan. Duduk
apa? Jadi cerdas tidaknya seseorang itu bukan diukur dari bisa membaca dan menulis. Kalau kita menggunakan nilai-nilai yang ada di zaman saiki terus digunakan nanggone 1450 tahunnya lalu, ya gak pas. Jadi Kanjeng Nabi itu cerdas, tapi membaca menulis di 1450 tahun yang lalu itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kecerdasan. Wong gak iso maca, wong gak iso nulis saat iku akeh umum. Jadi duduk sebagai nilai gak iso maca, gak iso nulis, gak pinter. Tidak. Lek zaman saiki ana wong gak iso maca, gak iso nulis, berarti wong iki tahu gak iso maca, gak iso nulis. Iki sampean ngaji dari cilik sampai gede, ngaji ke 6 sampai tua, karuan nemu keterangan kaya ngene. Kane. Wong ayu yang orang cantik, wanita cantik itu sudah mengalami perubahan. Lek saiki wong wedok ayu niki yo sing dhuwur, putih, langsing kan ngoten. Wong kira sing ayu kan ngoten. Tapi ketika ratusan tahun yang lalu, awal-awal tahun 1500, wong wedok sing ayu itu wong sing lemu. Buktinya apa? Lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa itu karya Leonardo da Vinci. Itu menggambarkan wanita cantik, wanita bangsawan, wanita cantik di zamannya. Jadi wanita cantik di tahun 1500 digambarkan dengan orang yang gemuk. Memang tahu sih kalau lukisan Mona Lisa, mau nggak tahu lukisan Mona Lisa? Dari orang yang wedok saat ini kalau lemu kan dikatakan lemu. Wis gak masuk kategori ayu, gak masuk kategori ayu. Jadi perubahan gitu. Nilai-nilai yang ada di saat sekarang iku gak iso digawa nang nilai-nilai yang sudah ratusan tahun yang lalu. Begitu juga tengah ayat nih. Balik nang ayat nih. Ini ayat ribuan tahun yang lalu. 1450 kunjung. 1400 saat ini 1440 3 Hijriah dari hijrah Rasulullah. Jadi 1400 tahun yang lalu, kalau kita gunakan nilai-nilai yang ada sekarang di zaman ini terus kita bawa ke ribuan tahun yang lalu, gak adil, gak pas, ya gak benar. Begitu juga tengah ayat ini. Konteks ayat ini, kita harus memahami konteks ayat ini turun. Nabi Muhammad itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam semesta. Kabeh gawe wong kabeh sak alam dunya. Benten kali rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi. Rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Nggih, kaum Nabi Nuh yo nggih sing dakwah yo Nabi Nuh dhewe. Nggih. Kaum Ad, Nabi Hud ya khusus kaum Ad. Nabi Soleh khusus kaum Samud. Nabi Syuaib khusus kaum Madian. Nabi Musa khusus kaum Bani Israel. Semua rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk kaumnya masing-masing. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad ini diutus rahmatan lil alamin. Lah, sing kudu sampean eling, Kanjeng Nabi itu diutus di Arab. Kanjeng Nabi itu diturunkan teng Arab, diutus teng Arab, yang mana negara itu adalah negara yang gersang, yang tandus. Jadi Arab ini gersang tandus. Jadi gambaran surga, yang mana mengalir sungai di bawahnya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi tanah Arab ribuan tahun yang lalu itu gersangnya luar biasa, tandusnya luar biasa. Terus diberi oleh Allah gambaran surga yang mana sungai mengalir di bawahnya. Gambaran koyo ngono itu adalah sesuatu yang
luar biasa. Benten kali Indonesia apalagi yang di pedesaan apa maneh nang zaman biyen itu tanahnya subur, wit-witane akeh, kaline jernih, resik, adus nang kali, gunung-gununge wakek wit-witan. Ten Arab niku gunung niku watu, wis nyew watu gak ono kowe. Nang kene wakek wit-witan. Jadi sehingga apa? Indonesia seringkali dikatakan tanah surga. Sampai diciptakan lagu, orang bilang tanah kita tanah surga, tanah dan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ayo semua, bukan kolam hutan, hanya kolam susu. Nah, gambaran seperti itu ya, nah Indonesia dengan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi saumpama Rasulullah di pulau Indonesia terus berani diturun nang Indonesia, maka gambaran surga yang mana mengalir sungai di bawahnya itu adalah hal yang biasa. Jadi kenapa sih jannatin tajri min tahtiha al-anhar? Memang Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, tapi konteksnya Quran itu diturunkan nang Arab, Kanjeng Nabi ku wong Arab yang mana tanah Arab itu gersang. Maka gambaran surga yang mengalir sungai di bawahnya lek bagi orang Arab itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sampai saat niki Arab niku tasik gersang tasik tanwis. Walaupun tenggone tanah Arafat niku sampun kathah wit-witan. Jadi jenengan lek sing haji di bawah sebelum tahun 90 niku mungkin Arafat masih gersang seperti biyen niku ketika kula cilik niku Arafat niku digambarkan kaya padang mahsyar jarene. Wis ora-ora kok panas ora karu-karuan. Barang kula haji 2015 ternyata cerita seperti itu berbeda sama sekali. Arafat niki wis kathah wit-witane. Orang menyebut itu adalah pohon Soekarno oleh biyen sing ngekeki jarene Bung Karno. Jadi wasio kata wit-witan tapi tetap panas, tetap gersang, tetap tangis. Jadi roy sepirang jam niki. Sing kudu dieling wis menutup surga. Ini kita sih bahas jannatin niku mang. Yang harus kita ingat surga yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan surga yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman itu bukan karena amal soleh yang diperbuat oleh orang tersebut. Jadi orang wong kok oleh surga itu bukan karena hasil amal soleh yang diperbuat. Surga yang didapat itu murni karena fadlnya Allah, karena Rahman Rahimnya Allah. Seperti apa? Bagaimana bisa amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, mungkin mentok 70 tahun. Wong balik katakan ke umur 15, katakan ke umur 15 atau di nom-noman umur 10. Wong umure anggapan umur 70, berarti amal soleh yang diperbuat adalah 60 tahun. Bagaimana mungkin amal soleh yang diperbuat selama 60 tahun atau mungkin mentok 70 tahun itu mendapat balasan berupa surga yang mana kekal di dalamnya? Kan mboten matu antara apa yang dikerjakan dengan apa yang diperoleh, kan mboten matu. Jadi orang mendapatkan balasan surga itu bukan karena amal soleh, murni karena fadl Allah, murni karena Rahman Rahim Allah, murni karena rahmati Allah.
Amal soleh mentok 70 tahun kok oleh balasan surga yang mana kekal khalidina fiha abada. Dengan lek sing kerja nang pabrik oleh bayaran 5 juta itu mungkin sesuai, sebab apa yang dikerjakan sesuai, apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Tapi amal soleh itu adalah keniscayaan dari iman. Jadi makanya pengawal mangklon matur amal soleh itu keniscayaan dari iman. Konsekuensi dari iman itu adalah amal soleh. Jenengan kalau berarti iki opo, karena jenengan tahu ini adalah HP, maka mesti Anda jawab ini adalah HP. Gak ngarang jenengan sik oleh bener oleh hadiah opo. Lek asa lek gak oleh hadiah wis tak jawab waktu, kan mboten mungkin. Masih gak dikei hadiah karena tahu ini adalah HP, maka kita menjawabnya ketika ditanya ini adalah HP. Soalnya kita tahu ini HP. Contoh mana? Ono arek cilik ditakoni sebutan nama-nama ikan bandeng, ikan lele, ikan jaher, sebutkan 5 saja. Ikan apa? Marno ikan disebutkan 5, marno mari jawab bener ikan 5 itu mang terus oleh hadiah sepeda. Kan itu nggak bukan karena dia menjawab ikan itu tadi, ya karena ya welase wong sing ngekei. Ngaten iki kaya ngoten iku analoginya. Jadi bukan karena amal soleh kita, bukan. Ini kaya wong arek cilik jawab ditakoni sebutkan nama-nama ikan, terus nyebut 5 nama-nama ikan bandeng, ikan jair, ikan gurami, ikan paus, ikan hiu, bener oleh sepeda. Jawab menutup oleh sepeda, kan boten matu. Itu bukan upah, itu bukan bayaran, tapi itu murni pemberian dari yang ngasih. Begitu juga dengan surga. Kulo panjenengan ngamal soleh sekian tahun terus dibales surga, niku sama sekali itu bukan bandingan. Itu bukan bandingan sama sekali. Wong ngamal soleh koyo ngoten tok kok dibales surga, yang mana surga itu kekal. Jadi surga niku karena kita tahu Allah niku pangeran kita, karena kita tahu tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya kita adalah beramal soleh. Karena kita tahu Allah pangeran, maka konsekuensinya adalah beramal soleh. Urusan dikei gak dikei surga, urusan sing ngekei. Iki cara ngaji tasawuf tingkat tinggi niki wisan. Jadi dikei gak dikei, ini apa jari sing ngekei. Sing penting karena kita tahu Allah itu adalah Tuhan semesta alam, karena kita tahu tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita harus beramal soleh sebagai konsekuensi iman kita kepada Allah. Pun cakap sematan, mugi-mugi tadi keterangan dengan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bi sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamizana wa atba'ana wa diyafana wa tarzuquna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sholli wa sallim wa barik alaihi syafi'i adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyayta ila yaumin tusyarifil khalaq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.